Hikaru Nakamura melawan Gukes Domaraju. Teman-teman, ini adalah babak final atau babak terakhir dari turnamen FIDE 2024, FIDE kandidat, teman-teman. Gukes Domaraju yang memimpin sampai selesainya babak ke-13 dengan poin 8,5, diikuti 3 pemain yang memiliki 8 poin. Hikaru Nakamura yang menjadi lawannya Nepomniachtchi yang bertemu dengan Fabiano Caruana memiliki 8 poin, teman-teman. Skenarionya seperti ini. Kalau misalkan Gukes mau keluar sebagai juara kandidat secara langsung, Gukes harus menang melawan Hikaru Nakamura. Nah, sementara kalau dia kalah, Hikaru Nakamura harus menunggu dari partai papan kedua antara Nepo melawan Fabiano Caruana. Apabila remis, maka Hikaru yang akan jadi juara karena selisih setengah poin. Tapi kalau terjadi partai menang dan kalah, maka mereka akan lanjut ke partai tiebreak. Nah, kalau dilihat nih, ternyata dari papan keduanya yang menang adalah Caruana. Teman-teman, kita akan bahas game dari Hikaru melawan Gukes Domaraju. Gimana hasilnya? Nonton terus sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like, share, dan komen. Juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Hikaru memulai dengan langkah D4. Kemudian hitam menjawab dengan langkah D5. Putih mainkan langkah C4. Boom! Teman-teman, ini adalah pembukaan Queen Gambit. Dan ternyata Gukes Domaraju menerima Queen Gambit dengan memukul pion C4. Kemudian putih kuda F3, hitam kuda ke petak F6, putih E3, hitam mainkan E6. Kemudian putih sikat pion petak C4, hitam mainkan gajah E7, putih lanjutkan dengan kuda C3 dan hitam C5. Teman-teman, pembukaan Queen Gambit adalah salah satu pembukaan catur tertua di dunia dan variasi yang dipakai ini cukup familiar. Kalau kalian belum tahu nih, apa sih? Bagaimana cara menyerangnya putih ya? Putih biasanya akan lanjutkan dengan rokade, kemudian akan setup A3, kemudian gajahnya ini akan ditarik ke petak A2, kemudian ke petak B1, menyerang ke petak H7. Nanti di middle gamenya. Nah, sementara untuk hitam akan lanjutkan dengan rokade, kemudian A6, B5, dan gajahnya keluar lewat petak B7. Skemanya seperti itu. Putih lanjutkan dengan A3, hitam rokade, putih rokade, hitam A6, putih menteri E2, hitam B5, putih gajah mundur ke petak A2, dan kemudian hitam mainkan pukul pion petak D4. Kenapa hitam pukul pion petak D4 padahal pion C5-nya dijaga? Ya, hitam gak mau kalau misalkan putih yang memukul lebih dulu. Contoh, kalau misalkan hitam di sini mainkan langkah gajah B7, maka putih akan pukul pion C5, gajah pukul pion C5, dan kemudian akan mainkan langkah E4. Ini lebih berbahaya buat hitam, karena dengan adanya pion di jalur E, nanti bisa ganggu kuda di petak F6 dengan E5, dan nanti akan setup gajah B1 mengincar pion petak H7. Itulah kenapa Gukes pukul pion terlebih dahulu. Jadi pionnya harus pukul, jadi nggak ada lagi deh ide putih dengan mainkan langkah E4, E5. Kemudian langkah ke-11 hitam jawab dengan B4, putih kuda E4, pion pukul pion A3, pukul balik, dan kemudian gajah B7. Putih menolak pertukaran kuda dengan kuda C3. Jelas saja nggak mau, kalau mukul petak F6 enak banget dong, gajahnya bakal nyorot ke petak D4. Kemudian hitam mainkan langkah kuda D5, putih gajah D2, kuda pukul kuda, sikat balik, dan kemudian hitam kuda D7, putih lanjutkan dengan gajah B1. Mengincar pion petak H7, hitam benteng C8, putih gajah D2, hitam kuda F6, putih gajah D3 mengincar pion di petak A6. Kemudian terjadi pertukaran gajah dan kuda. Ya, Gukes kenapa pukul kuda di petak F3? Emang dia nggak bisa jaga pion di petak A6? Nah, dia merelakan pion di petak A6-nya untuk ditukar dengan pion petak D4. Dan sekarang putih belum bisa pukul pion A6 karena menterinya mengancam gajah di petak D2. Nah, tapi putih punya sepasang gajah dan lanjutkan dengan benteng FD1. Langkah ke-21 hitam menteri 4, putih masuk dengan mengancam gajah dan pion di petak A6, kemudian gajah C5, gajah E1 menjaga pion petak F2 terlebih dahulu. Hitam A5, putih lakukan threat the queen. Sikat balik, kemudian gajah B6, putih sekarang threat the rook, benteng A ke petak C1, hitam kuda D5, putih raja F1, hitam benteng FD8, putih A4. Ya, walaupun unggul satu pion, tapi karena pionnya lemah ya di petak A5, ini jadi berat buat hitam. Raja F8, putih G3, hitam raja E7, putih raja E2, hitam F5. Langkah 31, putih benteng C4 dengan ide mau menyusun baterai. Kemudian sikat lagi dengan gajah, hitam kuda B4.
Putih menolak pertukaran dong. Benteng B1, kemudian gajah C5, benteng C1, kuda C6, dan kemudian gajah C3. Buat kalian yang pikir gajah B5 dapat 1 perwira, ada kuda D4 ya teman-teman, skak. Nah, kemudian gajah C3, G5, kemudian gajah B5, gajah 3, benteng C2, dan kuda D4. Nah, sekarang mulai langkah ke-38. Putih memiliki gajah terang, hitam gajah gelap. Ya OTW remis lah ini mah. Kemudian benteng C7, sikat H7, sama-sama dapat pion ya. Pionnya sekarang jadi sama. Kemudian ya gajah D3 dan kemudian E5, kemudian F3, E4, sikat, gajah B5, gajah E7, H4. Ya, tentu saja karena ini babak yang sangat krusial, kedua pemain tampilkan akurasi yang sangat tajam dan sangat hati-hati teman-teman. Dan akhirnya mereka menuju ke endgame dengan putih memiliki pion di jalur yang bebas, sementara hitam memiliki ya jalur A yang bebas, kemudian hitam memiliki jalur E. Dan akhirnya benteng D5, raja E2, gajah D2, A6, sikat gajah A7 dengan ide benteng F8 dan pion promosi. Gukes tentu saja memiliki jawaban benteng A5, benteng F8, dan raja E5 promosi. Dan yap, dengan keunggulan satu pion ini, gajah dan pion ini, tidak mungkin putih bisa melakukan skakmat. Ya, ini udah teori. Dan mereka sepakat remis di langkah ke-71. Sobat RLCS, ternyata catur itu sulit diprediksi ya, teman-teman. Ya, karena catur yang udah menang buat Caruana, dia melakukan blunder konyol dan akhirnya jadi remis lagi, guys. Dan akhirnya di finalnya, Nepo melawan Caruana remis, teman-teman. Dan saya harus mengedit video ini. Dan selamat buat Gukes Domaraju, artinya menang dengan mengoleksi 9 poin. Diikuti oleh Fabiana Caruana, Hikaru Nakamura, dan Nepo dengan 8,5 poin. Teman-teman, ini artinya sejarah baru tercipta oleh Federasi Catur India. India menciptakan pecatur berusia 17 tahun untuk menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia melawan Ding Liren. Teman-teman, ini lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh Bobby Fischer, teman-teman. Kemarin saya sempat share tentang video short, di mana pada usia 16 tahun, Fischer mengikuti turnamen kandidat dan belum jadi juara tahun 1959 di Yugoslavia. Kemudian tahun 1962 ketika Fischer berusia 19 tahun, dia belum juga juara di turnamen interzonal atau turnamen kandidat di Curacao. Nah, Gukes Domaraju berusia 17 tahun mampu memenangkan turnamen kandidat. Kita akan lihat di tahun depan mampukah Gukes Domaraju menjadi juara dunia dan mengalahkan Ding Liren. Ini akan membuat God atau greatest of all time Magnus Carlsen akan kembali turun sesuai dengan janjinya apabila yang juara dunia adalah pecatur dengan generasi yang lebih muda. Tapi sebenarnya protesnya Magnus Carlsen itu bukan karena lawannya aja, tapi FIDE juga mau mengubah aturan dengan format pertandingan yang tidak terlalu lama dan juga dengan jumlah hadiah yang besar, lebih besar daripada sekarang. Nah, Gukes berhasil mendapatkan 48.000 euro untuk memenangkan turnamen kandidat ini. Nah, teman-teman, aku janjikan aku akan memberikan giveaway buat kalian yang udah sering nonton di YouTube RLCS. Coba komen teman-teman biar aku bisa pilih siapa yang akan mendapatkan giveaway. Nah, giveaway ini tidak ada settingan ya teman-teman ya. Nggak ada lah berdasarkan suku atau apa. Semuanya itu berdasarkan ya saya nyamannya pilihnya siapa gitu lah. Itulah rezeki kalian teman-teman. Yang pasti jangan khawatir, RLCS bakal selalu bagiin catur buat pencinta catur, buat pendukung RLCS selalu. Seperti komitmen RLCS untuk membangkitkan catur di Indonesia, teman-teman. Jangan lupa gabung ke RLCS Academy, dan juga jangan lupa gabung ke grup komunitas RLCS, karena hari Sabtu malam, RLCS bakal adain turnamen dengan hadiah 1, 2, dan 3 peringkatnya akan mendapatkan papan catur dari RLCS. Oke? Gabung sekarang, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di YouTube RLCS. Semoga kalian sehat selalu dan dapat mengambil pelajaran dari turnamen kandidat ini. Kita sama-sama jadi saksi sejarah lahirnya pecatur dengan usia lebih muda jadi calon juara dunia. Mampukah Gukes jadi juara dunia termuda sepanjang sejarah? Teman-teman, berikan komentar kalian. Lagi di parkiran nih.